Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hartati Nurhadi Putri dari SDN Purwasari 1, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kediri, bersama Ibu Hajah Herma MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Lili Mutoliah sebagai pengajar praktik dalam modul 31A4 Eksplorasi Konsep Nilai Kebijakan Universal. Kali ini saya bersama Ibu Lulu Indar Mastuti MPD sebagai rekan sejawat saya akan membahas tentang kasus 1, tentang kasusnya Ibu Tati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Hartati Nurhadi Putri, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Purwasari 1 Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kali ini saya bersama teman saya Bu Lulu dari SDN Purwasari 1 juga mengajar di kelas 6. Nah, kali ini saya akan membawakan kasus yang pertama, yaitu tentang kasusnya Ibu Guru Tati. Bu Lulu, selamat pagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat juga. Bu Lulu, sebelumnya saya mohon izin kita akan mendiskusikan sebuah kasus. Di sini adalah sebuah kasus tentang Ibu Guru Tati dengan muridnya. Saya bacakan dulu Bu nggih kasusnya. Nah, ini ada kasus tentang seorang ibu guru yang bernama Bu Tati, adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Bu Tati persis di sebelah ruang kelas Anda. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, pertanyaannya ini Bu Lulu yang bisa kita diskusikan. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, ini kasus ini sepertinya kita sering mengalami kasus-kasus seperti ini. Nah, kebetulan kasus ini tentang guru terhadap muridnya. Misalkan jenengan dulu kalau mendapati kasus tentang Bu Tati yang membiarkan muridnya tadi, pripun langkah jenengan Bu? Menurut jenengan apa? Ya, kalau saya Bu, saya akan menginterupsi, tetapi dalam menginterupsi itu saya harus tahu diri apakah Bu Tati tadi masih menjelaskan atau masih memberi materi gitu. Memberi materi pembelajaran. Yang penting saya akan menunggu dulu jeda pembelajaran yang pas. Memilih waktu yang tepat untuk menginterupsi. Tapi intinya saya akan menginterupsi terlebih dahulu. Iya. Berarti jenengan ke Bu Tatinya dulu, tidak ke anaknya gitu ya Bu ya? Kalau saya ke anaknya itu nanti otomatis anaknya pasti membela diri Bu. Oh, ngaten ya. Saya lebih memilih ke
gurunya dulu gurunya. Tatinya. Nggih. Ngaten pripun? Setuju, saya pun mungkin langkah saya demikian kalau menghadapi permasalahan kita tanya yang karena muridnya itu wewenangnya Bu Tati gitu Bu ya. Iya. Nggih, nggih, nggih. Terus menurut jenengan mengapa harus interupsi dulu Bu Tati? Kalau menurut saya biar keharmonisan antar warga sekolah, baik itu guru, siswa, penjaga, kemudian kepala sekolah tetap terjaga Bu. Keharmonisannya kalau ada kasus segeralah diselesaikan. Nggih, didiskusikan dulu. Nggih. Nggih, setuju Bu. Dan kira-kira setelah itu apa yang akan jenengan perbuat lagi? Nggih. Kalau sudah saya diizinkan untuk masuk, menginterupsi Bu Tati. nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, kan interupsi kalau Nggih. saya sudah diizinkan beliau untuk masuk, saya akan mendiskusikan pada beliau bagaimana cara mendisiplinkan anak, mendisiplinkan peserta didik agar anak itu tidak merasa terjustis, tidak merasa terhukum. Nggih, nggih. Tapi dengan saya harus menjaga apa ya perasaan beliau tidak menggurui istilahnya. Nggih, nggih, nggih. Pripun pula ngaten. Nggih, yang namanya guru tiap orang itu punya karakter masing-masing Iya. Bu, nggih. Belum tentu niat kita baik diterima baik. Seperti itu toh maksudnya Iya. guru nggih. Supaya tidak tersinggung Iya. gitu mau sama-sama mengajar. Saya pun bukan terus terbaik, bukan kita apa hanya sharing piye pripun apik amri anak Bagusnya, ini. nggih. Ya, anak ini tidak merasa terjatuh, tidak merasa terhukum, Nggih. tapi tetap posisinya disiplin. Nggih. Disiplin dalam ikut pembelajaran. Nggih. Supaya tidak terjadi pelanggaran berikutnya. Jadi intinya kita membuat kesepakatan gitu ya. Bu? Monggo disepakati antara Guru yang siswa satu. dengan guru, terutama dalam pembelajaran ini Bu. Kan kasusnya antara pada saat pembelajaran dia berulah, Iya. siswanya berulah terus tidak Mungkin sesuai, melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. maunya Bu Bu Ibu Tati, Bu Tati. Tati. Nggih. Lah ben podo nyamannya antara siswa dengan buat kesepakatan itu. Berarti intinya itu ya Bu. Kalau saya perhatikan, pertama guru tadi menganalisis dulu, menginterupsi, kita menginterupsi Bu Tati supaya tahu duduk permasalahannya. Kira-kira kesalahannya ada di mana, permasalahannya di mana, ada pada gurunya atau pada muridnya, ngaten gitu. Nggih. Berarti supaya mendapatkan cara pendisiplinan yang pas begitu Bu. Iya, ben bocah iki gak merasa terhukum, gak Iya. bagaimana terus ibu ke Bu Tatinya sendiri tidak merasa diremehkan Bu. Iya betul. Karena itu Bu ya, kalau anak menangis merasa terhukum itu nanti jangka panjangnya Moralnya, iya, tertekan akan apa ya, menjadi kenangan yang nggak bisa Jelek. hilang. Iya, menjadi apa ya, beban pikiran jangka panjangnya nanti saya dulu pernah diginikan, mungkin seperti itu Bu. Ingatan seusia itu tuh sangat kuat sekali, Iya. kecuali lek awake dhewe ngono Bu, wis kadang-kadang wis lali ya. Sudah lupa. Iya. Permasalahan yang kita hadapi setiap hari ganti-ganti Ganti. lagi. Gitu. Kalau anak itu nanti akan menjadi beban moral, malu dengan temannya, atau gitu. Berarti intinya kalau saya ambil kesimpulan, pertama jenengan mendiskusikan dulu dengan Bu Tati, menanyakan duduk permasalahannya, kemudian membahas cara terbaik bagaimana, nggak tahu Bu? Cocok. Semoga kita pun nanti kalau apa Bu ya terjadi di lingkungan kita kita bisa demikian, ya, ya. bisa mengambil keputusan demikian Yang nanti terbaik, ya, ya. nanti kita bisa sharing juga sama teman-teman. Kan kita sering juga mendapatkan permasalahan seperti itu. Ben podo enaknya antara guru dan siswa tidak ada chat, tidak ada. Misalkan ini ya, kalau sampai tadi Bu Tati itu karakternya kan tegas.
misalkan sampai tidak bisa menerima interupsi dari kita, misalkan ini pripun langkah jenengan misalkan tidak bisa diterima, menerima ya, nanti ya kita diskusikan dengan kepala sekolah, melibatkan ibu kepala sekolah. Yokti amre APE Untuk apa ya, kesepakatan satu sekolah supaya kita mempunyai visi yang sama. Wong ini kan untuk demi kebaikan semua, bukan iku loh aku kudu diterima mengenai Mbak. Nggih, Bu. Berarti sudah paket lengkap, kita mencoba melakukan pendekatan dengan personalnya. Kalau sudah misalkan tetap tidak ada titik temu, baru kita Ke atasan. baik, setuju Bu Lulu. Semoga kita pun bisa mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajar yang baik. Terima kasih loh Bu Lulu atas sharingnya. Saya juga terima kasih, dengan demikian saya punya Pengalaman. Iya. Nggih, Nggih, cara karena mengambil saya keputusan. karena saya kan ya dapatnya dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang ada tambahan-tambahan apa, update apa, saya malah iso Nggih. sering Kita harus saling berbagi. Terima kasih Bu Lulu. Sampai jumpa lagi. Habis ini Lebaran. Demikian pembahasan tentang kasus Bu Tati, bahwasanya kami mendiskusikan untuk mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan peserta didik. Kita melakukan komunikasi, pendekatan terlebih dahulu kepada personalnya, baru kalau memang tidak menemukan titik temu, kita bahas, kita diskusikan kembali dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksplorasi konsep modul 3.1 kali ini semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.